Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Miss Iis dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Insya Allah di sini Miss akan membahas tentang surat Al-Ma'un. Sebelum Miss mulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak ya. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un memiliki arti barang yang berguna. Surat ini diturunkan di kota Mekah dan dinamakan surat Makkiyah karena surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Surat ini diturunkan setelah surat At-Takasur dan diturunkan sebelum surat Al-Kafirun. Oke, setelah ini mari kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama ya. Jangan lupa ikuti Miss dan buka juz amanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini Miss akan membahas tentang isi kandung surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama ya. Oke, kita langsung aja. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang pertama ialah orang yang suka menghardik anak yatim. Nah, anak yatim di sini ialah seorang anak yang sudah tidak memiliki ayah, dalam artian ayahnya sudah meninggal. Nah, orang yang suka menyakiti anak yatim ialah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua ialah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Nah, sebelum Miss membahas ini, Miss akan bahas tentang fakir dan miskin terlebih dahulu ya. Fakir di sini ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan, begitu juga tidak memiliki uang. Nah, itu disebut fakir ya, tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang. Berarti kalau tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang, berarti dia tidak bisa mencukupi kehidupannya. Yang kedua ialah miskin. Miskin di sini ialah atau memiliki arti dia memiliki pekerjaan, mempunyai pekerjaan, namun dalam kebutuhan kehidupan sehari-harinya dia belum tercukupi, dalam artian kurang. Berarti dia termasuk orang miskin karena memiliki pekerjaan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini jika ada orang yang tidak menganjurkan atau tidak mau memberi makan kepada fakir dan miskin, berarti dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Memberi makan artian di sini tidak hanya memberi makan, tapi tidak mau bersedekah. Kita tidak mau membantu kepada fakir miskin, maka itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah ya, semoga kita nggak masuk ke dalam orang yang kepada golongan-golongan orang yang mendustakan agama ya.
Yang ketiga ialah lalai dalam sholatnya. Maksudnya lalai dalam sholatnya itu apa? Dia itu tetap sholat, namun dia itu lalai dalam artian dia tidak sholat tepat waktu. Atau dia suka mengkodok sholat, dia suka mempermainkan waktu sholat. Misalnya, dia dalam perjalanan, padahal perjalanannya dekat, dia harus dikodok atau dijamak, tapi dia mengkodok sholatnya, menjamak sholatnya. Nah, itu termasuk orang yang lalai sholat. Tidak hanya itu, orang yang suka mengakhirkan sholat juga dia termasuk lalai. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Sekarang yang ke-8 adalah riya. Orang yang sholat tapi dia riya. Riya di sini ialah melakukan pekerjaan yang baik, tetapi dia ingin dilihat oleh orang lain. Nah, makanya orang riya ini sholatnya itu tidak akan sempurna di mata Allah. Dalam artian dia hanya sholat karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia ingin melakukan kebaikan karena hanya ingin dipuji oleh orang lain. Jadi dia melakukan segala ibadah hanya untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Padahal kan ibadah nggak harus dipuji oleh orang lain, karena ibadah langsung dipujinya sama Allah. Oke, yang terakhir ialah enggan memberi bantuan kepada sesama. Nah, sama seperti tadi. Misalnya, kita memiliki teman atau kerabat. Kerabat kita sedang dalam kesusahan atau kesulitan. Nah, sebaiknya kita sebagai temannya, sebagai kerabatnya, tidak hanya menemani dia dalam keadaan senang saja. Tetapi jika teman kita sedang dalam keadaan kesulitan atau kesusahan, kita harus membantunya. Kalau misalkan kita tidak punya uang untuk membantunya, kan bisa kita mendampinginya. Dalam artian kita selalu membantu atau memberi support, dukungan kepada teman kita yang selalu membutuhkan. Nah, itu termasuk bantuan juga ya. Dalam surat Al-Ma'un, Islam mengajarkan kita untuk memiliki hubungan baik. Nah, hubungan baik ini ialah hubungan baik kepada Allah, Sang Pencipta, dan hubungan baik kepada makhluk atau sesama. Nah, kepada Allah, hubungan baik kepada Allah diantaranya ialah dengan cara beribadah, sholat, berdoa, berzikir. Nah, itu termasuk hablum minallah, hubungan baik kepada Allah, hubungan kepada Allah, hablum minallah. Kita melaksanakan sholat tepat waktu, kita membaca Al-Quran, berzikir. Nah, itu kita telah menjalin atau membentuk suatu hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan hablum minallah. Selain itu, kita jangan hanya hablum minallah saja, tapi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama, yang biasa disebut dengan hablum minanas. Nah, diantaranya hablum minanas ini ialah yang tadi, saling membantu terhadap sesama, mengasihi dan menyayangi anak yatim, membantu fakir miskin. Nah, itu termasuk hablum minanas atau hubungan baik dengan sesama manusia. Kita tidak akan sempurna jika kita hanya memiliki hubungan baik dengan Allah tanpa adanya hubungan baik dengan manusia. Begitupun sebaliknya, kita tidak akan sempurna iman dan Islamnya jika kita hanya memiliki hubungan baik dengan makhluknya saja, dengan manusia saja tanpa dibarengi dengan ibadah. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang baik, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Allah maupun dengan sesama, dengan beribadah kepada Allah, dengan membantu teman, membantu sesama. Nah, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki imannya kuat, imannya sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita tadi telah membahas tentang hablum minanas. Nah, salah satu contoh dari hablum minanas ialah menyayangi anak yatim. Nah, di sini siapa sih yang belum tahu cara menyayangi anak yatim?
Nah, Miss akan membahas ya di sini diantaranya cara-cara menyayangi anak yatim. Yang pertama ialah membantu biaya pendidikannya. Nah, jika kita memiliki harta lebih, kita boleh membantu teman kita, kerabat kita, atau tetangga kita, atau siapa saja yang berstatuskan anak yatim. Kita bisa membantu biaya pendidikannya. Lalu yang kedua, memperhatikan kesejahteraannya. Kesejahteraan di sini ialah seperti makanannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, cara menyayangi anak yatim diantaranya ialah membantu kebutuhan sehari-hari, sama seperti tadi. Sama seperti memperhatikan kesejahteraannya ya. Nah, jadi ini semua jika kita mampu. Kalau kita tidak mampu untuk yang tadi Miss sebutkan, kita bisa memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Tidak hanya soal material, tapi kita bisa memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Alhamdulillah, penjelasan tentang surat Al-Maun telah Miss sampaikan dengan kesimpulan. Di sini mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian pertemuan tentang surat Al-Maun bersama Miss Iis. Mudah-mudahan kalian semua paham. Jika ada yang kurang difahami, boleh kalian langsung WhatsApp ke Miss ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.